Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Lampung dan saya masih ditemani dua narasumber dari Lembaga Sensor Film ya. Tadi kita masih membahas tentang bagaimana tindakan kita terhadap bioskop ya yang menayangkan film tidak sesuai dengan klasifikasi usia. Tapi tidak hanya di sisi bioskopnya saja, melainkan penontonnya itu sendiri itu harus juga bijak begitu ya memilih tontonan. Lalu apa peran LSF nih terhadap penonton yang menonton masih tidak sesuai dengan klasifikasi usia? Apakah LSF akan membiarkan kondisi ini? Silakan, siapa yang menjawab? Ya, mungkin bagi kami ya, perannya Lembaga Sensor Film itu akan terus-menerus menghimbau masyarakat agar selalu sadar dan bijak dalam memilih dan memilah tontonan. Itu akan terus kami lakukan karena tetap saja ya ini salah satu upaya dari LSF mengingatkan masyarakat bahwa ketika sudah ada tontonan itu kan sudah masuk ke ruang private-nya masing-masing. Jadi kami ingin ketika mereka memilih tontonan tersebut berkualitas, bermanfaat bagi penonton atau masyarakat Indonesia. Jadi walaupun memang itu hal yang sulit ya, tapi kami akan terus lakukan karena yang namanya mengubah perilaku, mengubah kebiasaan itu kan tidak hanya sekali saja, harus selalu dilakukan terus-menerus. Jadi terus kami lakukan upaya mengajak masyarakat untuk sadar ketika melihat suatu film atau melihat tayangan tontonannya, dilihat juga konten atau kandungan dari isi tontonan tersebut, apakah sesuai dan cocok untuk dikonsumsi untuk dirinya sendiri dan keluarga. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi kita harus mengontrol selain dari penonton itu sendiri harus bijak begitu ya. Lalu sesuai dengan peraturan Lembaga Sensor Film bahwa semua film itu kan dilakukan penyensoran ya atau harus lulus sensor ibaratnya begitu. Nah, lalu seperti apa nih mekanisme memutuskan klasifikasi usia dalam penyensoran? Ya, jadi tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film itu adalah melindungi masyarakat dari dampak negatif film dan iklan film sebelum ditayangkan ke khalayak ramai. Nah, kita tidak lagi menggunakan terminologi sensor, walaupun namanya Lembaga Sensor Film, karena di undang-undang masih menggunakan kata sensor. Yang kita lakukan adalah melakukan penelitian, penilaian, dan klasifikasi film untuk cocok penonton usia berapa. Jadi kita mengklasifikasikan dengan 4, semua umur, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, dan 21 tahun ke atas. Nah, film-film yang akan ditayangkan di bioskop, di televisi, dan di jaringan informatika wajib mendapatkan surat tanda lulus sensor untuk bisa ditayangkan. Itu ada sanksinya kalau ada pelanggaran. Nah, kami melakukan itu untuk semua film dan iklan film yang ditayangkan di bioskop, televisi, dan jaringan informatika. 1 tahun kami menilai sekitar 41.000 sampai 45.000 judul materi film dan iklan film. Kenapa kami klasifikasikan? Karena kami ingin tadi melindungi masyarakat agar masyarakat tahu menonton sesuai dengan klasifikasi usianya. Kalau dia semua umur, semua keluarga boleh. Kalau 13 ya untuk remaja 13. Untuk 17 demikian juga. Karena sebuah film, iklan film akan berdampak negatif kalau ditonton di bawah klasifikasi usianya. Jadi kalau anak nonton film 13 tahun pasti dampak negatif. Tadi dia akan meniru, akan terpengaruh secara mental, melihat adegan, misalnya adegan asmara, adegan kekerasan, adegan ya romantis gitu kan, juga perkelahian, itu bisa berdampak walaupun tidak pada saat 1 jam setelah menonton, mungkin seminggu kemudian. Nah, kita melakukan itu untuk menjaga masyarakat. Apalagi sekarang itu lebih mencemaskan buat kita karena sekarang semua orang bisa menonton di gawai, di handphone, di smartphone. Itu ada jutaan konten 1 hari yang tayang di jaringan informatika itu. Nah, kita melakukan sosialisasi, edukasi, literasi kepada masyarakat agar hati-hati terhadap konten-konten yang kemungkinan ditonton oleh anak-anak dan remaja yang tidak sesuai dengan klasifikasi usia. Oke, jadi memang dalam era digital sekarang ini platform media sosial ini sangat krusial juga ya harus diperhatikan begitu ya. Ya, Lalu seperti apa nih kira-kira? Ya, kami ini di wilayah kewenangan Kominfo ya. Mbak Dewi kan dari perwakilan dari Kementerian Kominfo dulu. Sekarang
Komdigi ya. Komdigi, komunikasi dan digital. Jadi ya. semua di bawah yang ada konten-konten di jaringan informatika ini berada di bawah kewenangan Kementerian Komdigi sekarang. Silakan Mbak Dewi. Jadi seperti apa? Jadi kan gini Mbak, jadi kan untuk dalam melakukan penelitian dan pemilahan dari film ini ada ditayangkan bioskop, televisi, dan jaringan teknologi informatika. Nah di kami itu untuk lembaga sensor film di jaringan informatika ini, kami akan juga bekerja sama tentunya dengan Kementerian Komunikasi dan Digital yang dalam hal ini terkait dengan ada over the top. Over the top ini kan banyak sekali saat ini. Jadi kita ada saluran untuk media sosial. Media sosial itu adalah platform seperti IG, TikTok, Facebook, YouTube. Ada lagi salah satunya lagi VOD, video on demand, itu ada Disney, ada misalnya Netflix, ada kalau Indonesia Video, nah macam-macam jaringan OTT, dan dua-duanya itu memprovide konten digital. Kalau yang di video on demand kontennya dalam bentuk film panjang, kalau yang di jaringan media sosial ada short konten ya seperti IG story tayangan yang hanya 1 menit atau 2 menit. Nah, yang menjadi ranahnya ini saat ini memang kita perlu kerjasama lagi antar dua lembaga ini ya Mbak, untuk memastikan kita kan memilah dan memilih tayangan dalam bentuk film, iklan film yang dalam kaidah sinematografi. Tentunya ketika itu ditayangkan di jaringan OTT atau di YouTube yang lebih panjang durasinya, perlu kesadaran dari yang mengupload atau yang mengunggah di platform tersebut itu apakah konten yang ditayangkan tersebut sudah ada hak ciptanya, sudah ada tanda lulus sensornya, sudah sesuai dengan nilai-nilai atau norma. Itu sih yang kita himbau. Tapi saat ini kita akan terus tentunya kerjasama ya untuk menjalin kerjasama lagi. Semoga kita bisa segera untuk membuat suatu peraturan yang lebih bisa untuk menjembatani bagaimana kita dapat menjangkau ranah dari OTT dan dari media sosial, platform YouTube tepatnya. Oke, jadi artinya kita harus lebih gencar melakukan sosialisasi dan juga kerjasama agar memang masyarakat ini sadar begitu ya, yang baik seperti apa. Dan LSF ini kan memiliki budaya sensor mandiri begitu ya. Itu nanti kita akan bahas usai jeda. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.